Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada Channel, channel yang membahas seputar fisika SMA. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamis bagian ketiga, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Ada juga yang disebut dengan hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, penting tuh ya, penting kita tahu apa yang ada, ya, prinsip-prinsip penting apa yang ada di hukum Kirchhoff tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum pertama Kirchhoff, yaitu tentang arus percabangan. Jadi jumlah arus masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Jadi apabila ada sebuah rangkaian listrik di mana rangkaian listrik tersebut ada percabangannya seperti ini. Nah, arus yang masuk misalnya arus I, ini arus induk. Kemudian arus yang keluar adalah I1, I2 dan I3. Ini bercabang di sini menjadi cabang 3. Maka menurut hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kalau bentuk rangganya semacam ini, maka persamaannya bagaimana? Kita lihat yang masuk adalah I. Nah, kita tuliskan I, ini yang masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, perlu diketahui bahwa hukum pertama Kirchhoff ini nanti akan digunakan untuk menentukan persamaan rangkaian listrik tertutup gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari gaya gerak listrik atau GGL, simbolnya semacam ini E, dan penurunan tegangan ini dimaksudkan adalah hasil perkalian I kali R pada sebuah rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Lalu seperti apa yang disebut dengan rangkaian tertutup? Ini hukum dua Kirchhoff-nya ya, dinyatakan dalam persamaan matematis sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini jumlah aljabar GGL-nya, kemudian ini jumlah penurunan tegangannya yaitu I kali R. Sigma E ditambah sigma IR harus sama dengan 0 apabila pada rangkaian tertutup. Nah, penggunaan hukum kedua Kirchhoff ini diaplikasikan dengan menggunakan metode loop. Nah, seperti apa metode loop, seperti apa rangkaian tertutup, kita bahas dulu supaya nanti lebih paham. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, jadi rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak terbuka, jadi semuanya tertutup, saling terhubung. Jadi, misalkan di sini ada arah arusnya semacam ini ya. Kemudian ini arah arusnya. Nah, besaran-besaran yang berpengaruh di rangkaian tertutup ini yang pertama GGL 1 ini misalnya. Kemudian ada GGL 2 atau sumber tegangan juga boleh. Kemudian ada hambatan pertama, ada hambatan kedua. Nah, misalnya titik-titik sudutnya supaya mempermudah kita buat tandai dengan titik-titik tertentu yaitu A, B, C, D, A. Kemudian E1 ini tadi GGL pertama, kemudian E2 GGL kedua. Nah, apa yang dimaksud loop? Loop adalah jalur lintasan yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung persamaan ini nanti. Nah, seperti apa loop? Kita lihat. Loop A, B, C, D, A. Artinya kita menyusuri lintasan dari titik A, kemudian ke B, ke C, ke D, dan ke A lagi. Nah, yang disebut loop ini biasanya digambarkan dengan sebuah lingkaran. Boleh lingkaran, boleh elips, boleh, yang penting menunjukkan arah. Nah, ini arah loop yang searah dengan jarum jam gitu ya. Nah, kebetulan ini sesuai dengan arah arusnya juga searah jarum jam. Nah, ini yang disebut dengan loop, metode loop. Nanti akan kita gunakan untuk menentukan hukum kedua Kirchhoff. Ya, kita lanjut. Langkah penggunaan hukum kedua Kirchhoff. Nah, rangkaiannya kita gambarkan lagi semacam ini. Yang pertama, kita harus menentukan arah arus. Nah, ini arah arusnya tadi. Ini sudah kita tentukan.
Dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi. Kemudian tentukan arah loop. Sangat disarankan arah loop ini searah dengan arah arus. Sebetulnya bebas sih, boleh berlawanan dengan arah arus, tapi untuk mempermudah perhitungan nanti disarankan searah dengan arah arus. Nah, sehingga arah loopnya semacam ini. Arah arusnya searah jarum jam, kemudian arah loopnya juga searah jarum jam. Kemudian yang ketiga, nanti perjanjiannya adalah ketika GGL akan bernilai positif jika loop bertemu kutub positif duluan. Kemudian bernilai negatif jika loop bertemu kutub negatif. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut maksudnya seperti apa. Kemudian yang keempat, kuat arus bernilai positif jika loop searah arus. Dan bernilai negatif jika loop berlawanan arah arus. Nah, coba sekarang kita praktekkan atau kita aplikasikan hukum kedua Kirchhoff-nya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita menggunakan loop A, B, C, D, A. Kita mulai dari titik A ke titik B, kita mulai menghitung sigma E-nya dulu ya. Kita cari sigma E di loop A, B, C, D, A. Dari A menuju ini kita ketemu dengan E2 dulu. Nah, ketemunya dengan kutub positif duluan. Ini kutub positif duluan karena lebih panjang. Maka kita tuliskan E2 dalam tanda positif. Kemudian kita lanjutkan mencari E lagi pada loop yang selanjutnya. Nah, ini ketemu E1. E1 ini negatif, maka kita tuliskan min E1. Jadi kenapa ini positif? Karena loopnya ketemu positif duluan. Kenapa ini negatif? Karena ketemu negatif duluan. Nah, sigma E atau jumlah E di loop ini, di loop A, B, C, D, A sudah kita temukan yaitu E2 positif min E1 positif. Sekarang kita tinggal mencari sigma IR. Nah, sigma IR kita lihat dari titik A ke B ini ada R1. Setiap ada R dikalikan I, berarti ini nanti harus, tandanya bagaimana? Kuat arus bernilai positif jika loop searah dengan arah arus. Kita lihat, arah arus di AB ini ke atas. Loop di bagian AB ini juga sama, searah berarti I-nya positif ya. Kita tuliskan plus IR1. Nah, kemudian kita cari R lagi. Di ruas BC ini ada R2. I-nya tetap I. I-nya searah dengan arah loop karena arah loopnya ke sana, kemudian arah I-nya juga ke sana, berarti plus lagi ditambah dengan I kali R2 harus sama dengan 0. Nah, ini adalah penurunan dari hukum dua Kirchhoff yang sederhana pada rangkaian yang hanya satu loop saja, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian jika kita disuruh mencari tegangan antara dua titik, maka metode loop ini masih bisa kita gunakan, cuma nanti rumusnya berbeda. Menentukan tegangan antara dua titik. Nah, misalnya kita gambarkan lagi rangkaian tadi gitu ya. Nah, loopnya juga masih sama, loop yang seperti tadi. Tegangan antara dua titik dinyatakan dengan rumus yang agak berbeda. Kalau tadi sigma E plus sigma IR sama dengan 0, itu hukum kedua Kirchhoff. Sekarang untuk menentukan tegangan antara dua titik, rumusnya diubah menjadi V sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. Nah, contoh, kita mau mencari VAB. Kita lihat VAB. AB. Arah menghitungnya dari loop ini adalah dari A ke B. Arah loopnya ke atas tadi ya. Nah, arah loop searah dengan arah arus. Di sini hanya ada R. Jadi E-nya tidak ada. Antara titik A dan B ini kan tidak ada E. Maka ini akan sama dengan I dikalikan dengan R1. IR1. Karena di ruas garis antara A dan B tidak ada E. Paham ya? Kemudian misalnya lagi kita ingin mencari tegangan antara titik B dan C. Coba perhatikan, di titik B dan C itu ada E dan ada R2. Maka untuk sigma E-nya sama dengan E2 ini. Tandanya apa kita lihat? Dari sini ke sini loopnya ketemu kutub positif dulu. Maka ini berharga E2 positif. Kemudian R2-nya dikalikan I-nya searah.
Dengan arah loop, arah kita menghitung. Berarti plus ya, ditambahkan dengan IR2. Ini adalah V antara titik B dan C. Nah, misalnya lagi antara titik C dan A. Kita mulai dari titik C ke A. Kita lihat E-nya, sigma E-nya. Nah, di sini tidak ada R, kemudian ketemu E. E ketemu negatif duluan, maka ini harus tandanya min E1. Sementara antara titik C dan A tidak ada R-nya, maka tidak ada faktor penurunan tegangan I ditambah R, sehingga VCA sama dengan min E1 saja gitu ya. Kemudian misalnya lagi VAC dari A ke C. VAC adalah dari A ke C, ini ada R1, berarti I kali R1 searah ya, positif. Kemudian di sini ketemu E2 tambah E2, kemudian ketemu lagi R2 ditambah IR2 VAC. Nah, disertai dengan persamaan-persamaan semacam ini. Jadi misalnya kalian disuruh mencari VBA, VBA itu ternyata sama dengan min VAB. Jadi kalau kita sudah mencari AB, disuruh mencari VBA, ya tidak usah menggunakan rumus itu lagi, karena VBA sama dengan min VAB. Kemudian VAC. VAC coba kita lihat, VAC ini ternyata bisa dicari juga dari VAB ditambah VBC. Nah, ditambah VBC gitu ya. VAB ditambah VBC. Nah, itu diantaranya rumus untuk tegangan antara dua titik. Nah, sekarang kita lanjut supaya lebih paham menuju ke pembahasan soal. Oke, yang pertama untuk hukum pertama Kirchhoff. Pada gambar di bawah ini, hitunglah I5. I5-nya berapa? Jika I1, I2, I3, dan I4 masing-masing 2 ampere, 1 ampere, 0,5 ampere, dan 1,5 ampere. Arus yang masuk ini 2 ampere, I1, dan 1 ampere untuk I2. Dan yang keluar ada I3 0,5 ampere, I4 1,5 ampere, dan I5-nya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, tentu dengan hukum pertama Kirchhoff mudah saja bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk adalah I1 ditambah dengan I2. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I1, I3 tambah I4 tambah I5. Dengan demikian mudah saja kita masukkan I1-nya 2, I2-nya 1 sama dengan I3-nya 0,5 ditambah I4-nya 1,5, sedangkan I5-nya yang dicari. Nah, berarti ini 3, gampang ya. Nah, 0,5 tambah 1,5 sama dengan 2 ditambah I5. Otomatis I5-nya sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ampere. Ini contoh mudah dari hukum pertama Kirchhoff. Semoga bisa dipahami semua ya. Ya, kita lanjut untuk contoh yang lebih kompleks. Nah, pada contoh yang kedua ini kita akan mempraktekkan hitungan atau mengaplikasikan hitungan untuk hukum kedua Kirchhoff-nya. Pada rangkaian tertutup di bawah ini, hitunglah kuat arus yang mengalir dan beda potensial atau tegangan antara titik A dan C. Nah, gambarnya semacam ini. Ini ada R1 3 ohm, E2 ada 3 volt, kemudian R2 ada 2 ohm, E1-nya ada 1,5 volt. Nah, yang ditanyakan berapa arus yang mengalir dan berapakah V antara A, C, tegangan antara titik A dan C. Nah, kita tentukan dulu arah arusnya. Arah arusnya misalnya kita tentukan searah dengan jarum jam. Kemudian kita tentukan juga loopnya menggunakan loop A, B, C, D, A. Jadi kita nanti menghitung mulai dari titik A, B, C, D, A. Atau bisa digambarkan semacam ini loopnya. Nah, ini arah loopnya. Nah, saya buat arah loopnya ini searah dengan arah arusnya supaya mudah gitu ya. Nah, kita gunakan sigma E ditambah sigma IR untuk hukum kedua Kirchhoff-nya. Kita mulai dari titik A untuk mencari E-nya dulu. Nah, dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi kita menemui dua
dua macam E. Tandanya seperti apa kita lihat. Dari titik A menuju ke sini ketemu negatif dulu, maka kita tuliskan min E2 gitu ya, karena ini ketemu negatif dulu. Kemudian kita cari E lagi, ketemu positif, berarti ditambah E satunya positif. Nah, E-nya sudah habis, oleh karena itu langsung ke sigma IR-nya. Dari A ke B ini tidak ada R, tapi dari B ke C ini ada R2. Arah arusnya ke bawah, loopnya juga ke bawah, berarti searah tadi positif, ditambah IR2. Kemudian cari R lagi, di sini ada R1. Nah, arah arusnya ke atas, arah loopnya juga ke atas. Kita menuju ke titik awal loop, yaitu titik A. Berarti ditambah IR1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan dari hukum kedua Kirchhoff untuk rangkaian seperti ini. Gampang ya? Ya, kita masukkan nilainya. Min 3 ditambah I satunya 1,5 ditambah I-nya belum diketahui, R2-nya adalah 2. Ditambah lagi I-nya belum diketahui, R1-nya sama dengan 3, sama dengan 0. Sehingga persamaan ini menjadi min 3 kurang ditambah 1,5 menjadi min 1,5. 2I tambah 3I berarti ya, menjadi 5I. Sama dengan 0. Sehingga 5I sama dengan min 1,5. I secara mudah bisa kita dapatkan 1,5 dibagi 5 berarti 0,3 ampere. I-nya sudah ketemu 0,3 ampere. Nah, lalu berapakah VAC? Kita lihat VAC, tegangan antara titik A dan C. Kita menggunakan rumus V sama dengan sigma E ditambah IR. Kita lihat dari A ke C ada 1 E dan ada 1 R. Maka kita mulai dari sini kan ketemu negatif dulu. Maka VAC-nya sama dengan min E2. Ini ketemu negatif dulu. Kemudian ini ketemu R, I-nya kebetulan searah, berarti ditambah dengan I, R-nya adalah R2. Sehingga kita masukkan VAC sama dengan min E2 berarti min 3 ditambah dengan 0,3. Kita masukkan I-nya 0,3 dikali 2. Sehingga VAC-nya sama dengan min 3 ditambah dengan 0,6. Berarti VAC-nya sama dengan min 2,4 volt. Jadi tegangan antara A dan titik C ini min 2,4 volt. Kebalikannya VCA sama dengan 2,4 volt gitu ya. Oke, supaya lebih paham, ada contoh soal satu lagi yang saya variasikan pada nilai E-nya. Kita lihat. Pada rangkaian tertutup di bawah ini hitung kuat arus yang mengalir dan beda potensial atau tegangan antara titik A dan C. Soalnya sama dengan tadi, tapi kita lihat E-nya ini saya variasikan, jadi harga GGL itu biasanya ada hambatan dalamnya. Bagaimana kalau ada hambatan dalamnya semacam ini? Dan arahnya saya balik ini tadi ya, dari yang tadi. Kemudian ada R2 6 ohm. Kemudian di sini E1-nya 1,5 dengan ada hambatan dalam juga. R1 kecil sama dengan 0,5 ohm. Kemudian R1-nya ada 8. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Berapakah I-nya, kemudian berapakah VAC-nya. Nah, untuk soal-soal yang mengandung R kecil semacam ini, R kecil juga harus dihitung. Kita gunakan, kita tentukan arah arusnya dulu. Arah arusnya misalnya searah jarum jam seperti tadi. Kemudian perhatikan loop A, B, A, B, C, D, A. Loopnya sama seperti tadi. Nah, kita praktekkan atau kita terapkan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff-nya. Kita mulai dari titik A untuk mencari E. E-nya ada 2 ini. 1 dan 2. Nah, ketemu E2 dulu ya, maka tulis E2. Kemudian ditambah, ini ketemu E1 tapi negatif, maka ini ada min E1. Kemudian dari titik A ke B, kita ke B ke C, C ke D ke A, sekarang kita cari R-nya. Ingat ada R2 kecil, R2 besar, R1 kecil, dan R1 besar. Nah, arah arusnya semua searah
sehingga I-nya nanti positif semua. Maka ini harus ditambah dengan I R2 kecil ditambah dengan I R2 besar ditambah dengan I R1 kecil di sini, kemudian ditambah dengan I R1 besar, baru sama dengan 0. Nah, ini perbedaan dengan soal tadi. Ini ada penambahan R kecil gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita masukkan harganya. Berarti E2-nya 3, kemudian E1-nya min ya, berarti ya, ini plus ketemu min 1,5, kemudian R2 kecilnya 0,5 sehingga I kali 0,5, kemudian R2 besarnya 6 sehingga I kali 6, ditambah R kecil satunya 0,5 sehingga I kali 0,5, ditambah I kali 8. Ini yang ini sama dengan 0. Ya, sehingga kita hitung 3 dikurangi 1,5, 1,5. Kemudian 0,5i ditambah 6i ditambah 0,5i ini sama dengan 7. Berarti tambah 8, 15i. Sehingga 15i sama dengan min, ini pindah ruas ke sana ya, min 1,5. Sehingga I-nya sama dengan min 0,1 ampere. Seperti tadi. Oke, nah berarti untuk VAC-nya bagaimana? Kita lihat antara A sampai titik C. Ada E2, ada R2 kecil dan R2 besar. Dari V sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R, maka VAC-nya sama dengan E-nya dulu, E2. Ini ketemu positif ya, berarti E2. Ditambah dengan I kali R2, karena di sini ada R2. I kali R2 ditambah lagi dengan I kali R2 besar. Sudah, karena sampai dari titik A sampai C saja, kan gitu. Nah, berarti VAC-nya sama dengan 3 tadi, 3 ditambah I-nya dimasukkan min 0,1. Min 0,1 kali 0,5 ditambah dengan min 0,1 kali 6. Ini akan menjadi 3 dikurangi 0,05 ya, dikurangi 0,6. Dan 0,05 min 0,6 berarti min 0,65. Berarti ini akan menjadi 2,35 volt. Itu untuk rangkaian seperti pada gambar. Oke, sekarang kita menginjak pada soal yang agak sulit sedikit, yaitu soal rangkaian majemuk. Nah, apa yang disebut dengan rangkaian majemuk? Bisa langsung saya contohkan ke contoh soal. Nah, misalnya ini, pada rangkaian tertutup di bawah ini, hitunglah kuat arus yang mengalir pada masing-masing cabang dan tegangan antara titik B dan E. Coba kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian majemuk. Rangkaian majemuk ini terdiri dari 2 loop. Nah, misalnya ini ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang ditanyakan arus yang masing-masing mengalir pada cabang-cabang ini berapa? Nanti kita bahas. Ya, I1, I2, I3-nya berapa? Kemudian VBE-nya berapa? I1, I2, I3-nya yang mana toh? Kita lihat. Tentukan arah arus dulu, kemudian tentukan arah loop. Nah, misalnya arah arus yang pertama yang mengalir di sini kita sebut dengan I1. Kemudian arah arus yang mengalir di sini kita sebut dengan I2. Kemudian arah arus yang mengalir di sini, ini yang kuning ini kita sebut dengan I3. Nah, nanti berapa I1, I2 dan I3. Setelah menentukan arah arus, kemudian tentukan arah loop. Arah loopnya ada 2 berarti ya. Ini untuk loop yang di sini. Nah, ini misalnya saya memakai loop A, B, E, F, A untuk loop yang pertama. Kemudian untuk loop yang kedua bisa dipakai misalnya mulai dari C, D, E, B, C. Boleh mulainya sembarang gitu ya. Sekarang kita mulai menghitung dengan rumus hukum kedua Kirchhoff, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Mulai dari loop A, B, E, F, A. Nah, kita mulai dari mencari E dulu. Nah, dari A, B, E, F, A ini ternyata ada 2 E. Yang pertama loopnya ketemu positif dulu, sehingga plus ya. Kita tulis plus E2.
kemudian ketemu negatif E1. Ini ketemu negatif dulu, maka ditambah min E1. Nah, sudah tidak ada E-nya lagi. Sekarang baru mencari I kali R dari titik A lagi. Arus yang mengalir di sini adalah I1. Coba lihat, ini dari sini ke sini adalah I1, ketemu R1, maka ditambah positif ya, arahnya searah. I1 kali R1. Kemudian ini turun menemui R2. Arusnya I2 bukan I1 lagi, maka ini harus ditambah dengan I2 R2. Kemudian di sini ketemu R5. R5 ini arusnya I1 ini ya, yang di sini kan I1. Berarti ditambah I1 kali R5 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau dimasukkan harganya, E2-nya sama dengan 4, dikurangi 2 langsung ya, ditambah I1-nya kali 1 R1, tambah I2 kali 4 R2-nya, ditambah I1 kali R5-nya 1 sama dengan 0. 4 min 2 sama dengan 2, kemudian I1 ini ada 2 ini. Nah, I1 kali 1 ditambah I1 kali 1 lagi berarti 2I1 ya. Tambah 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Maka ini bisa dibuat ke dalam persamaan 2I1 ditambah 4I2 sama dengan min 2. Ini adalah persamaan pertama. Nah, kemudian kita gunakan lagi loop yang kedua. Misalnya saya mulai dari titik D C ya, ini karena urutannya sama ini D C B E D. Saya menggunakan loop itu D C B E D. Maka kita mulai dari titik D ketemu min dulu ini, min E3. Min E3 terus ketemu E lagi plus E2. Nah, ini ya. Nah, perhatikan loopnya, arahnya seperti ini. Plus E2. Nah, kemudian dari titik D ini kita kembali mencari R-nya. Nah, ini ke atas belum ada R, DC. Nah, baru ada R di sini. I-nya I3, maka plus I3 kali R3. Kemudian ke bawah I-nya I2. Searah ya, sehingga plus lagi. Plus I2 kali R2. Kemudian ke sini ditambah lagi I-nya berarti I3 ini ya, I3 kali R4 sama dengan 0. Kalau kita masukkan harganya min 2 E3-nya ditambah dengan E2-nya sama dengan 4, ditambah I3-nya belum tahu tapi R3-nya 1, ditambah I2 belum tahu tapi R2-nya 4, ditambah I3-nya belum tahu, tapi R4-nya sama dengan 1, sama dengan 0. Nah, perhatikan ini kita jumlahkan, berarti min 2 tambah 4, 2 ya. Kemudian I3, nah ini I3 kali 1, I3 kali 1, berarti 2I, 23, ditambah 2, I4 sama dengan 0. Atau persamaan ini bisa dibikin menjadi 2I3 plus 4I2 sama dengan min 2. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Cukup panjang memang, tidak apa-apa, supaya kalian paham. Nah, sekarang karena ini mencari ada 3 variabel yang dicari, sementara ini hanya ada 2 persamaan, menurut ilmu matematika kan harusnya harus ada 3 persamaan. Oke, persamaan yang pertama boleh diambil dari loop sebetulnya, boleh juga diambil dari titik percabangan di titik B ini. Kita lihat di titik B, arus masuk ke titik B ada I1 dan I3, kemudian arus yang keluar ada I2. Kita gunakan itu saja. Lihat percabangan di titik B, I1 ditambah I3 sama dengan I2. Ini menjadi persamaan ketiga. Sehingga praktis kita memiliki 3 macam persamaan. 2I1 plus 4I2 sama dengan min 2 persamaan 1, 2I3 plus 4I2 sama dengan min 2 persamaan 2, persamaan yang ketiga I1 plus I3 sama dengan I2 persamaan ketiga. Nah, disinilah nanti kita akan menggunakan konsep matematika yang namanya substitusi dan eliminasi. Persamaan ketiga ini bisa kita ubah bentuknya menjadi I3 sama dengan I2 min I1. Nah, ini yang nanti akan kita substitusikan dulu. Coba perhatikan, substitusi persamaan 3 yang ini tapi ya.
menuju ke persamaan 2. Sehingga nah persamaan 2-nya kan 2I3. Nah I3-nya ini kita ganti dengan I2 min I1. Sehingga 2I2 min I1 ditambah 4I2 sama dengan min 2. Ini akan menjadi 2I2 min 2I1 plus 4I2 sama dengan min 2. Sehingga 6I2 ya, ini I2 ditambah 4I2 berarti 6I2 dikurangi 2I1 sama dengan min 2. Nah ini kita gunakan sebagai persamaan 4. Kemudian eliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 4. Nah eliminasi ini tentu di matematika sudah dibahas. Misalnya persamaan 1 ini saya ubah I2-nya di depan, kemudian I1-nya berada di belakang untuk menyamakan urutannya dengan persamaan 4 nanti. Maka 4I2 ditambah 2I1 sama dengan min 2. Kita eliminasikan dengan 6I2 min 2I1 sama dengan min 2. Untuk mengeliminasi berarti yang dieliminir adalah 2I1 ini. Maka karena ini plus, ini min, maka dijumlah. Ini 4I2 tambah 6I2 menjadi 10I2 sama dengan min 4. Sehingga I2-nya ketemu duluan min 0,4 ampere gitu ya. Nah kalau I2 sudah diketahui, gampang untuk mencari ke arus yang lain. Nah, misalnya kita substitusikan persamaan ini yang baru kita dapat bahwa I2 sama dengan min 0,4 ke persamaan persama. Maka akan didapatkan persamaan pertamanya ini 2I1 plus 4I2 sama dengan min 2. 2I1, nah 4. I2-nya ini kita ganti dengan min 0,4. Jadi 2I1 tambah 4 kali min 0,4 sama dengan min 2. Maka akan menjadi 2I1 kurangi min 1,6 sama dengan min 2. Maka 2I1 akan menjadi min 2 ditambah 1,6. Sehingga 2I1 sama dengan min 0,4 dan I1-nya akan sama dengan min 0,2 ampere. Nah, I2 sudah, I1 sudah, maka tinggal I3. Substitusikan I1 dan I2 yang kita dapat ke persamaan 3 tadi, persamaan 3 ini. Langsung saja ya, I3 sama dengan I2 min I1. Maka I3-nya sama dengan I2-nya min 0,4 min. Nah, kemudian I1-nya min 0,2, maka akan kita dapatkan I3-nya sama dengan min 0,02 ampere. Sehingga ketiga-tiganya sudah kita temukan, I1, I2, dan I3. Ya, kita lanjut untuk mencari tegangan antara titik B dan E. Nah, ini lebih mudah, simpel karena hanya mencari tegangan antara titik B dan E. Kita lihat, kita pakai loop yang ini turun loopnya, kemudian arusnya juga turun. VBE, nah, pakai sigma E ditambah sigma IR ya. Nah, maka untuk E-nya, E yang berada di sini kan E2. Ketemunya plus dulu, maka E2 plus I yang berada di sini adalah I2, R-nya R2, maka VBE sama dengan E2 plus I2 kali R2. I2 kali R2, sehingga VBE sama dengan 4 ditambah I2-nya tadi berapa? Min 0,4 ya, kali 4, sehingga VBE sama dengan 4 kurangi 1,6, maka VBE-nya ketemu 2,4 volt. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian majemuk. Nah, itu saja pembelajaran fisika kali ini. Memang cukup agak rumit sedikit untuk persamaan hukum kedua Kirchhoff-nya, tapi saya yakin apabila diulang-ulang akan menjadi semakin paham. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share jika video ini dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.